Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas B. Saya Davina Sofa Elisa dengan NIM 9414220054 sebagai moderator akan memandu acara kali ini dengan tema masalah mikroekonomi. Baik, langsung saja di samping kita ada pemateri dan pembahas. Baik, silakan perkenalkan. Saya Liana M. Latif dengan NIM 9414220026 sebagai pemateri. Dan saya Mutiara Katili dengan NIM 9414220038 sebagai pembahas. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktunya dapat berkumpul pada acara kali ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai. Baik, permasalahan mikroekonomi. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Tujuan ekonomi mikro membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk, barang maupun jasa. Menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan kondisi yang teoretis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Selanjutnya, teori mikroekonomi menurut para ahli. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro merupakan subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil keputusan. Menurut David Ricardo, ekonomi mikro sebagai kondisi di mana para pelaku ekonomi memiliki informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Menurut Marshall dan Picou, ekonomi mikro adalah tingkat mobilitas tinggi dalam pasar, sehingga para pelaku ekonomi bisa beradaptasi dalam perubahan pasar dengan cepat. Menurut Mary A. Markan dan William M. Snell, ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan mengambil keputusan dalam proses ekonomi. Ekonomi mikro melihat bagaimana perilaku dan keputusan yang menjadi pertimbangan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang atau jasa tertentu. Faktor permintaan dan penawaran ini yang selanjutnya menjadi penentu harga, kualitas, serta kualitas barang atau jasa yang dijual. Tujuan dari ekonomi mikro sendiri adalah menganalisis mekanisme pasar dalam menentukan relativitas antara harga dengan keterbatasan sumber daya. Yang terakhir, menurut David Amos, mendefinisikan ekonomi mikro sebagai cara menganalisis keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan juga turut dikaji, serta bagaimana individu atau kelompok lain membuat keputusan. Pertimbangan akan biaya dan manfaat menjadi hal paling diperhitungkan dalam ekonomi mikro. Baik, langsung saja saya akan menanyakan kepada pemateri penyebab terjadinya masalah ekonomi. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, penyebab terjadinya masalah ekonomi. Yang pertama, rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat produksi barang dan jasa yang dapat diimpor. Pertumbuhan ekonomi juga terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia. Seringkali terhambat oleh masalah pendanaan dan investasi. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana masyarakat tidak dapat memenuhi keutuhan dasarnya. Kemiskinan merupakan akibat dari berkurangnya pendapatan sehari-hari bagi masyarakat. Masyarakat umumnya terpengaruh oleh penurunan daya beli kebutuhan pokok. Akibatnya masyarakat tidak dapat menjalin kehidupan normalnya sehingga taraf hidupnya menurun. Yang ketiga, pengangguran.
Secara umum, pengangguran diartikan sebagai orang-orang yang tidak punya pekerjaan atau yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan mata rantai inti permasalahan yang dapat menimbulkan beberapa masalah. Pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja. Akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja, sehingga terjadi pengangguran. Yang keempat, defisit anggaran. APBN Indonesia selalu defisit. Defisit itu adalah anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan. Inilah salah satu alasan utang negara kita terus bertambah. Penyebabnya adalah korupsi, praktik pemerintah yang boros, dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Yang kelima, penguasaan iptek yang kurang. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena tenaga profesional di Indonesia masih sangat sedikit. Sebaliknya, mereka lebih memilih bekerja di luar negeri karena pendapatannya jauh lebih tinggi. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat Indonesia tidak mampu mengelola sendiri sumber daya alamnya. Baiklah, itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemateri tentang penyebab terjadinya masalah ekonomi. Selanjutnya, apa sih masalah mikroekonomi? Masalah mikroekonomi muncul ketika ekonomi tidak secara memadai mencapai tujuan kesempatan kerja penuh, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya ada efek cascading yang mengikuti. Ya, kemudian apa saja jenis-jenis masalah ekonomi mikro? Jadi, masalah ekonomi mikro mengacu pada 3 masalah, yaitu barang apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ya, itulah dari pemateri. Selanjutnya, saya akan menanyakan dari pembahas tentang apa sih permasalahan ekonomi mikro. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih permasalahan ekonomi mikro itu. Yang pertama, permasalahan ekonomi mikro yang pertama terjadi kenaikan harga dasar. Terjadinya peningkatan harga di pasaran tentu saja memberikan dampak pada konsumen. Yang kedua, kenaikan bahan bakar minyak. Ketika harga BBM naik, tentu saja konsumenlah yang merasakan dampak, tidak hanya konsumen saja tetapi juga para pengusaha hingga angkutan umum. Yang ketiga, monopoli. Monopoli adalah salah satu aktivitas yang sering mempermainkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang sama. Dan yang keempat, masalah distribusi. Masalah umum ekonomi mikro adalah masalah harga yang tinggi akibat masalah distribusi yang panjang. Memang harga beli dari tangan pertama murah, tetapi dilihat dari proses pengiriman dan biaya kirim memakai biaya yang sangat besar. Yang kelima, masalah birokrasi. Permasalahan ekonomi mikro yang dirasakan bagi UKM dan UMKM karena ribetnya jalur birokrasi. Alasannya sederhana, karena masalah banyaknya syarat yang dipenuhi, belum lagi ditambah biaya memenuhi proposal. Dan yang keenam, masalah pembangunan infrastruktur. Sebenarnya tidak jauh beda dengan masalah birokrasi yang dibilang lamban pembangunan institusi juga demikian. Yang ketujuh yaitu pembangunan listrik tidak merata. Sebagian negara kepulauan sudah sepantainya jika banyak titik daerah yang memiliki potensi wisata alam. Dan yang terakhir, pembebasan lahan. Hal ini juga sering terjadi sengketa atau konflik anggaran pengembang di warga setempat, belum lagi diperoleh dengan makelar tanah yang mengutamakan keuntungan kepentingan pribadi. Ya, itu tadi permasalahan tentang ekonomi mikro. Apakah ada solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut? Ya, salah satu solusi dari harga dasar tinggi pemerintah mengatasi permasalahan seperti ini. Pemerintah sangat menentukan harga dasar. Tujuan dari harga dasar adalah untuk menstabilkan harga para
petani tidak mengalami kerugian berlebihan dan konsumen juga merasakan tidak dirugikan oleh harga. Ya, itu tadi tentang permasalahan ekonomi mikro. Selanjutnya, apakah ada solusi dari permasalahan tersebut? Ya, ada beberapa solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, salah satu solusi harga dasar tinggi pemerintah mengatasi permasalahan seperti ini. Pemerintah sangat menentukan harga dasar. Yang kedua, solusi dan terjadinya kenaikan tarif BBM yaitu dibuat tarif resmi bagi para angkutan umum atau kendaraan umum yang tidak merugikan konsumen. Yang ketiga, solusi dari monopoli yaitu pemerintah akhirnya membuat UU nomor 5 tahun 199 yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan yang keempat, salah satu cara solusi dari masalah distribusi adalah memperpendek jalur-jalur distribusi agar beban harga perjalanan tidak terlalu mahal. Dan yang kelima, solusi tentang masalah birokrasi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan baik oleh pemerintah atau masyarakat. Yang ketujuh, solusi tentang masalah pembangunan yaitu semenjak pemerintah Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur lebih baik dan lebih cepat daripada periode sebelumnya. Sehingga dari segi usaha kecil hingga wisata kini banyak menarik perhatian. Dan yang ke-8, solusi dari pembangunan listrik tidak merata yaitu pemerintahan harus tetap berupaya untuk melakukan pemerataan akses listrik hingga ke daerah-daerah pelosok. Dan yang terakhir, solusi dari pembebasan lahan. Pemerintah segera bertindak dan membuat peraturan yang dituangkan dalam UU nomor 2 tahun 2012 tentang mengadakan tanah bagi pengembang untuk kepentingan umum. Tujuannya jelas agar masyarakat aman dan tidak dirugikan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi materi yang sangat luar biasa dari pemateri dan pembahas kita. Selanjutnya, saya dapat menyimpulkan bahwa menurut salah satu teori, Mary Amartya dan William M. Scair, ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan mengambil keputusan dalam proses ekonomi. Ekonomi mikro melihat bagaimana perilaku dan keputusan yang terjadi, pertimbangan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang atau jasa. Faktor permintaan dan penawaran ini yang selanjutnya menjadi penentu harga, kualitas, serta kualitas barang atau jasa yang dijual. Tujuan dari ekonomi mikro sendiri adalah menganalisis mekanisme pasar dalam menentukan relativitas antara harga dan keterbatasan sumber daya. Masalah mikroekonomi mengacu pada 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Kemudian penyebab terjadinya masalah ekonomi adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Kemiskinan, pengangguran, defisit anggaran APBN Indonesia ketika anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, penguasaan iptek yang kurang, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih sangat berkurang. Itulah kesimpulan dari saya. Demikian sesi tanya jawab dari masalah mikroekonomi. Di penghujung acara ini saya ingin berterima kasih kepada kakak-kakak hebat saya yang mau berbagi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.